Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tudkhiluna ilal jannah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadatan tudkhiluna bi syafa'ati yaumal qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits, innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilma. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyuhul karim. Hormat ta'zim yang mulia kepada Allah yarham Abu Ya Rohani ma'a keluarga, diiringi Abah ma'a keluarga, Abia Raisul Am ma'a keluarga, mencakupi kepada seluruh dewan guru yang masih bernaung di dalam daya Al-Madinatud Diniyah Babus Salam Blangblabi, wabil khusus kepada seluruh hadirin sidang pendengar yang dimuliakan Allah. Hadirin Dewan Hakim yang kami muliakan, memiliki nikmat kesehatan merupakan sebuah anugerah yang tidak dapat kita bayar dengan harta. Mempunyai nafas dengan begitu sempurna menjadi karunia terindah yang Allah singgahkan pada diri kita. Masih memiliki pikiran dan hati yang sehat menjadi sebab hidupnya kekuatan tamyiz untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang sia-sia. Dengan adanya nikmat tamyiz, menjadi teranglah sesuatu yang gelap, menjadi terjemah bagi sesuatu makna yang samar-samar, termasuk kemampuan kita dalam membilah dua perkara yang menjadi kesimpulan pandangan bagi manusia di zaman ini. Dua perkara tersebut adalah ilmu dan harta. Sebagian orang menganggap pentingnya ilmu daripada harta. Sebagian yang lain lebih mengunggulkan kemanfaatan harta daripada ilmu, sehingga kadang menempuh suatu bidang ilmu bertujuan mengharap harta, mencari dan mengajari ilmu agama dengan berdalih agar mendapatkan upah dan bayaran, bukan sebagai perintah dan amalan. Ilmu dan harta secara finansial sangat dibutuhkan oleh manusia, sehingga perlu kiranya kita melihat perbedaan dari segi kelebihan antara keduanya dalam pandangan Islam. Oleh karena demikian, pada kesempatan yang sangat mulia ini, izinkan Al-Fakir untuk membawakan satu syarahan singkat yang berjudul 3 kelebihan ilmu terhadap harta. Hadirin Dewan Hakim yang kami muliakan, ilmu dan harta merupakan sebagian dari perkara yang diberikan perhatian khusus dalam agama Islam. Di antara bukti Islam peduli terhadap harta bisa kita lihat dalam kajian seputar perkara tentang perkara yang tidak disukai oleh Allah, seperti sikap mubadir atau israf. Di antara bukti Islam peduli terhadap ilmu adalah wahyu Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat derajat manusia yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ilmu di dalam ayat ini adalah ilmu yang memperkenalkan terhadap kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kelebihan ilmu terhadap harta yang pertama adalah ilmu
warisannya para nabi, sedangkan harta adalah warisannya Qarun. Dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika Abu Hurairah melewati sebuah pasar di kota Madinah. Tiba-tiba langkahnya terhenti oleh keramaian. Lalu Abu Hurairah berkata kepada para penduduk kota tersebut, "Alangkah lemahnya kondisi kalian." Mereka menjawab, "Wahai Abu Hurairah, mengapa engkau mengatakan demikian? Kenapa dengan kondisi kami?" Abu Hurairah pun berkata, "Sekarang pergilah kalian ke masjid. Di sana Rasulullah meninggalkan warisan untuk seluruh umatnya dan saat ini sedang dibagi-bagi." Tak ingin kehilangan warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, mereka pun bergegas meninggalkan aktivitasnya di pasar. Semua barang jualan dan toko mereka tutup demi mengambil sebuah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan menuju masjid, mereka pun berangan-angan. Semua dari mereka memimpikan harta yang melimpah ruah. Sudah bisa diambil kesimpulan dari perkataan mereka bahwa yang namanya warisan itu pasti berupa harta dan dunia. Namun perlu diingat hadirin bahwa warisan itu tidak selamanya berupa harta dan dunia. Bisa jadi berupa nasihat dan wejangan yang baik agar kelak menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Akhirnya mereka tiba di halaman masjid. Akan tetapi mereka tidak melihat ada satu orang pun yang sedang membagikan harta warisan. Tak ingin menunggu lama, akhirnya mereka kembali ke pasar dan menemui Abu Hurairah. Setibanya di pasar, Abu Hurairah tetap berdiri di tempat semula sambil menunggu kedatangan mereka. Lalu Abu Hurairah bertanya kepada mereka, "Bagaimana? Sudahkah kalian ambil bagian kalian?" Mereka menjawab, "Sungguh tega engkau Abu Hurairah membohongi kami, padahal kami begitu memuliakan engkau sebagai sahabat Nabi." Abu Hurairah pun berkata, "Bagaimana mungkin saya membohongi kalian? Apa kalian tidak melihat ada sesuatu di dalam masjid itu?" Dengan perasaan hampa mereka menjawab, "Kami tidak melihat ada pembagian harta warisan di sana. Yang kami lihat hanya ada beberapa kelompok orang yang membentuk halaqah pengkajian ilmu. Ada satu kelompok yang sedang berdiskusi tentang halal dan haram, ada kelompok lain yang sedang membaca Al-Quran, dan ada pula yang sedang melaksanakan sholat sunnah." Abu Hurairah pun berkata, "Wahai sahabatku sekalian, itu adalah warisan Rasulullah untuk umatnya. Rasulullah tidak pernah mewariskan harta kepada umatnya. Beliau hanya mewariskan ilmu supaya diamalkan. Rasulullah tidak pernah mewariskan dunia kepada umatnya. Beliau hanya meninggalkan agama supaya dijadikan pedoman dalam pijakan hidup di permukaan dunia." Hadirin yang berbahagia, ternyata perkataan Abu Hurairah tersebut sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilma. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Hanya ilmulah yang diwariskan oleh para nabi. Kesimpulannya, ilmu adalah warisannya para nabi, sedangkan harta adalah warisan penguasa yang buta akan mata hatinya. Salah seorangnya adalah Qarun. Qarun hidup di masa Nabiullah Musa alaihi salam. Dulunya Qarun adalah seorang ahli ibadah, seorang ulama yang sangat paham tentang agama. Qarun begitu miskin dan papa, namun ia pun memilih mencari harta dan menumpukkan hartanya sehingga mengiakan ibadahnya disibukkan oleh harta, dilalaikan oleh harta, suka bermegah-megahan dengan harta. Lalu ia tidak membayar zakat sebagai pembersih hartanya.
dan ia pun mati dalam kemurkaannya Allah. Setelah kematiannya, dia meninggalkan kisah dan pelajaran bagi manusia sebagai orang yang tertipu oleh harta dunia. Itulah kelebihan ilmu terhadap harta yang pertama. Yang kedua, ilmu akan menjaga pemiliknya, sementara harta pemilik yang akan menjaganya. Dengan adanya ilmu agama, seorang insan akan hidup dengan penuh penjagaan, penuh waspada dan tidak dengan ketergesaan. Ilmu menjadi petunjuk bagi pemiliknya. Ilmulah yang membuat hidup seorang insan menjadi lebih dekat dengan Allah. Memiliki ilmu tentang kekuasaan Allah merupakan pintu untuk hadirnya pertolongan Allah. Pokok dasar ilmu dalam Islam adalah kitab suci Al-Quran. Di awal surah Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran yang maha tinggi isi kandungannya merupakan ilmu yang tidak patut diragukan kebenarannya, serta menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan harta, semakin banyak harta yang kita miliki, maka semakin sibuk pula kita berusaha untuk menjaganya. Hati kita dibuat semakin cemas, resah dan takut akan kehilangannya. Penjagaan yang ketat kita siapkan demi keselamatannya. Butiran mutiara yang kecil kita simpan di sebuah kotak yang kecil. Kotak kecil diletakkan di dalam laci yang terkunci. Laci berada di dalam lemari yang terkunci. Lemari berada di dalam kamar yang terkunci. Kamar ada di dalam rumah yang terkunci. Rumah berada di dalam pagar yang terkunci serta dikawal oleh security. Barulah hati kita merasa sedikit lega untuk berpergian keluar rumah. Itu merupakan gambaran sederhana tentang kuatnya rasa kecemasan kita untuk sebuah harta. Sedangkan yang ketiga, memuliakan empunya ilmu karena ilmunya dijamin surga. Sedangkan memuliakan empunya harta karena hartanya akan hilang 2/3 dari agamanya. Rasulullah pernah bersabda, Man akramal aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, faman akramallah famakwahul jannah. Siapa saja yang memuliakan orang yang berilmu, maka sungguh ia memuliakanku. Siapa saja yang memuliakanku, maka sungguh ia memuliakan Allah. Siapa saja yang memuliakan Allah, sungguh tempatnya adalah surga. Sementara memuliakan orang yang kaya dengan sebab hartanya, maka akan menjadi kehilangan 2/3 dari agamanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man raha ilal ghina dhahaba thulutha dinihi. Siapa saja yang senang dan memuliakan orang yang memiliki harta, karena hartanya akan hilang 2/3 dari agamanya. Hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang kami muliakan, mari kita ambil suatu hikmah bahwasanya ilmu lebih sangat mulia kedudukannya daripada harta. Segala bentuk jenis ilmu bisa kita jadikan sebagai tangga ma'rifah akan Allah. Ilmu agama yang kita pelajari bisa kita jadikan sebagai alat untuk keabsahan kita menjadi seorang hamba yang berkhidmat kepada Allah. Ilmu geografi yang diajarkan bisa kita jadikan sebagai alat untuk kita mencari kehebatan ciptaannya Allah. Diajarkan terhadap bumi dan katulistiwa, lapisan bumi yang begitu tertata, yang terbuat dari jenis bahan yang tidak bisa dibuat oleh tangan manusia. Seluruh ilmu perkalian, pembagian, pengurangan kita keluarkan untuk mencari jumlah ciptaannya Allah. Ketika kita tidak sanggup, maka barulah muncul satu kesimpulan yang bahwa Allahu Akbar, Allah maha besar dari segala sesuatu. Hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang kami muliakan, kesimpulan yang pertama, ilmu adalah warisannya para nabi, sedangkan harta adalah warisannya Qarun.
Yang kedua, memuliakan empunya ilmu, karena ilmunya dijamin surga. Sedangkan memuliakan empunya harta, karena hartanya akan hilang 2/3 dari agamanya. Hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang kami muliakan, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Tajak ulaut tagawe bace sideh dalam glenyan huten rimba mayona kata-kata lun yang tupai hati muah besare wahai saudara. Ilal liqa ma'as salamah war ridha wal inayah. Usikum bi taqwallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.